Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mencapai derajat takwa, Bapak Ibu jemaah tarawih yang dirahmati Allah, di dalam bulan Ramadan ini perlu beberapa ibadah yang perlu kita tambah, kita tingkatkan. Kalau sebelum datangnya bulan Ramadan atau bulan-bulan yang lain, paling kita menaikkan salat wajib 5 waktu dari semalam. Kadang-kadang tidak pula dilengkapi dengan salat-salat sunat, sama salat sunat muakkad yang mengiringi salat-salat wajib. Lalu amalan apa saja yang dapat kita tingkatkan pada bulan Ramadan ini? Sesuai dengan judul yang diberikan kepada kami, bulan Ramadan adalah bulan peningkatan ibadah. Berikut ini amal ibadah yang perlu kita tingkatkan. Pertama, berbanyak i'tikaf. I'tikaf adalah kita banyak meluangkan waktu untuk berdiam diri di masjid. Karena sila i'tikaf itu adalah di masjid, bukan di rumah. Di samping menunaikan salat tarawih, kemudian salat witir, tambah lagi dengan lamanya kita berdiam diri, berada di masjid. Apa yang kita lakukan waktu kita yang i'tikaf tersebut? Ada ibadah yang dapat kita berbuat sebanyak-banyaknya. Pakai itu dengan berdoa kepada Allah, banyak berzikir. Ini sebelum Ramadan, zikir kita paling sedikit. Paling sudah salat wajib berzikir, baca subhanallah itu ketiga kali, alhamdulillah, Allahu akbar. Dia tambah doa. Tapi dalam bulan Ramadan diperbanyak. Kalau bisa waktu kita i'tikaf itu zikir kita baca yang subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar itu 1000 kali. Akan dilakukan. Di luar Ramadan jarang awak yang bisa zikir 1000 kali. Tapi ketika Ramadan datang, ada yang ditunggu-tunggu, perbanyak, luangkan waktu. Apalagi Ramadan sudah istimewa. Bagaimana disampaikan oleh Rasulullah untuk memotivasi kita. Maqama Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Barang siapa yang mendirikan, maksudnya ibadah, mendirikan Ramadan dengan mengharap ridha Allah, akan diampuni dosa-dosanya yang telah berlalu. Itu keistimewaan bulan Ramadan. Makanya Bapak Ibu, rugi bana awak kalau bulan Ramadan datang, awak tidak lama memanfaatkan untuk beribadah secara maksimal, menambah ibadah awak, diperbanyak ibadah.
mulai yang menyinggung dosa-dosa yang telah saya. Yang kedua, bulan Ramadan dapat kita lakukan adalah cuma pada bulan Ramadan, yaitu salat sunat tarawih berjamaah. Makanya bapak-bapak ibu, agar salat sunat tarawih kita bisa maksimal, bisa sempurna kita tunaikan, maka kita perlu menjaga kondisi kesehatan kita. Bagaimana menjaga kondisi kesehatan supaya kita tetap kuat dan bersemangat untuk menaikkan salat tarawih setiap malam selama 1 bulan. Ikuti aturan makan dan minum ketika berbuka. Makanya Rasulullah SAW beliau mengingatkan dalam hadis beliau yang artinya, kami adalah kaum yang berpantang makan sebelum lapar dan berhenti sebelum kenyang. Nah, itu Rasulullah. Nah, kalau jawab tidak pakai itu dong. Lalapa karito, lalapa mana karito baru makan. Kadang ditawarkan ibu, bang makan apa? Batu dulu, karito lalapa baru. Batu dulu lalapa baru makan. Ini kalau dapat siapa dulu paling lalapa makan. Kemudian berhenti sebelum kenyang. Nah, kalau dia apa? Sebelum kenyang, berhenti deh. Langkahnya untuk pariko, baru berhenti. Tidak menjadi kesehatan, tidak sehat untuk tubuh kita. Kalau waktu buko banyak isi pariko di makanan, di minuman. Itu makanya malik baik ke rumah tadi untuk berjamaah. Balik badan baik berjamaah. Dok kalau lah hari terlalu kenyang, maka mengantuk. Itu mengantuk. Sagan itu, sagan menantu baik ke rumah tadi. Hari kenyang tadi. Ibun masadi, nah baru carilah sampai mana ada. Kalau enggak sampai mana ada, atau dibiang. Diparikan yang tadi. Bawa ke salat tarawih, tidak kuat untuk mengikuti imam. Oleh kalau sempat imam membaca ayat panjang ayat. Dah. Kalau ngaruh tujuh Pak, imam pun tak menenggang. Jadi pada waktunya baca ayat panjang. Imam yang salah di paling itu adalah baret. Nah, makanya Pak Imam awak beliau pandai menyesuaikan. Tak terlalu panjang, tak perlu terlalu pendek ayat yang dibaca oleh imam. Jadi jaga kesehatan dengan cara makan dan minum untuk mengikuti salat tarawih secara sempurna selama sebulan. Pastikan pada waktu. Baik Bu. Kemudian yang ketiga, hidupkan malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar adalah malam yang lebih baik. Inna anjalnahu fi Lailatul Qadar wa ma adraka ma Lailatul Qadar
Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Bapak Ibu, malam Lailatul Qadar itu lebih baik sama dengan 1000 bulan kita beribadah di luar Ramadan. Ada sono malam Lailatul Qadar. Kalau dalam hadis Nabi, mulai malam 21 sampai terakhir. Malam ganjil 21, 23, 25, 27, 29. Makanya Bapak itu makin Nabi waktu untuk puasa semakin banyak datang ke masjid untuk mencari malam Lailatul Qadar. Masjid-masjid lain ramai jamaah sampai malam ke-10. Tapi lah sampai malam ke-20 tu dia dihitung dia jemaah. Rasulullah menyuruh kita untuk mencari malam Lailatul Qadar. Banyak datang. Dia iktikaf. Perbanyak iktikaf. Mulai malam ke-20, 21 dan seterusnya. Mudah-mudahan kita dipertemukan oleh Allah dengan malam Lailatul Qadar 1000 bulan. Kalau bagi itu bagi 2 balik tahun 2 balik bulan, sama beribadah 82 tahun. Sempat awak dapat malam Lailatul Qadar itu beribadah sama beribadah 82 tahun di 2 Ramadan. Kan panjang umur untuk beribadah. Keempat, pada yang perlu ditingkatkan tadarus membaca Al-Quran. Apa itu? Di rumah awak pasti ada Al-Quran. Pertanyaannya lain baca Al-Quran dong. Rasulullah menyampaikan dalam hadis beliau, Zainul Quran bi aswatikum. Baca Al-Quran itu dengan suaramu. Dengan suaramu. Dia tidak saja irama membaca Al-Quran, tapi makhrajul huruf bisa baca layaknya. Seakan baca Al-Quran, sediakan waktu selama bulan Ramadan. Dari semalam bisa baca satu semalam. Jadi kalau lagi 2 malam ini berarti lagi 2 juz. Kalau Bapak Ibu mentargetkan bisa baca Al-Quran 1 malam 1 juz, berarti selama sebulan bisa khatam. Amat baca Al-Quran. Semua program itu tidak ada membaca Al-Quran 1 juz semalam. Tambah ibadah di bulan Ramadan, tingkatkan ibadah. Apalagi ibadah yang dapat kita tingkatkan pada bulan Ramadan ini, berbanyak sedekah, rutin bersedekah di malam. Orang yang rajin bersedekah tidak akan miskin. Wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifuhu wa huwa khairur raziqin. Apa saja yang kamu infakkan, apa saja yang kamu sedekahkan, Allah akan mengganti. Allah sebaik-baik pemberi rezeki.
Surat As-Sabah ayat 39. Kalau surah Al-Baqarah yang 261, orang yang bersedekah itu dilipatkan menjadi 700 kali lipat. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sunbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Rupakan orang-orang yang berinfak bersedekah tahuannya seperti orang yang menanam satu benih yang tumbuh menjadi 7 tangkai. Pada setiap tangkai berbuah 100 biji, Allah melipat gandakan menjadi 700 kali lipat. Allah Maha Kaya. Punya Bapak Ibu sebelum puasa masuk, tentulah disediakan uang infak, uang sedekah. Kalau 2.000 celengan, kalau ada celengan sampai berarti 8.000 semalam. Kalian dah sebulan. Tidak banyak. Kalau lain muat. Tapi kadang-kadang infak sedekah orang payah. Jangan bukan 2.000, 1.000 dia tidak mampu. Kadang-kadang pagi hari celengan tu lewat IC lah. IC. Sempatkan di bulan Ramadan. Kita yakin dengan firman Allah tadi. Ada orang yang rajin bersedekah, rajin berinfak, akan diberi oleh Allah kemudahan dalam hidupnya. Allah akan berikan kemudahan untuk mendapat rezeki yang diinfakkannya tadi. Jadi Bapak Ibu, tak ada orang yang miskin kalau rajin berinfak, rajin bersedekah. Oleh di bulan puasa, rajin bagi pembukuan dan jamaah. Disediakan pembukuan. Sediakan di jalan. Kalau ada jamaah udah di jalan betul yang berbuku, silakan. Nanti disediakan, disediakan. Itu dalam rangka mendapatkan mencari pahala yang lebih baik. Dan kata Rasulullah, siapa orang yang memberikan pembukaan kepada orang yang berpuasa, maka akan diampuni dosanya, kemudian diberikan pahala sebanyak pahala orang yang berpuasa itu, tidak dikurangi sedikit pun. Itu keistimewaan ibu, rajin-rajinlah bagi perempuan. Ada tetangga di segala rumah. Satu ibu memasak untuk perempuan niat untuk bahagia kepada orang yang puasa. Awak mencari ibadah, cari pahala. Sampai di sini hanya ada 10 macam ibadah yang perlu kita tuntaskan. Nah, waktunya sudah 20 menit. Lanjutkan dengan salat tarawih pada maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.